Halo pemirsa, senang berjumpa dengan Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia hari ini bersama saya Gemma Tanjung. Dan saya Maria Lizia Hasni, kami berdua akan menemani Anda kurang lebih selama 1,5 jam sampai 2 jam ke depan. Dan masih ada informasi-informasi menarik. Selain 3 sorotan tadi, pemirsa misalnya saja ya Gemma, kita tahu ada catatan keberhasilan KTT G20 yang patut diapresiasi karena menghasilkan komunike. Iya, dan nantinya akan diadakan di India selanjutnya ya Maria ya. Dan nanti juga akan ada sejumlah informasi lainnya mengenai ratusan mahasiswa IPB yang terjerat pinjol. Masih ada aja ya yang kayak gitu. Baik, dan itu adalah 2 informasi yang kami hadirkan, tapi juga masih banyak informasi-informasi lain hanya di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, 3 kapal milik Angkatan Laut berhasil mengevakuasi penumpang KMP Mutiara Timur yang terbakar di Selat Lombok. Pemirsa, kereta cepat Jakarta-Bandung atau KJJP mulai melaksanakan uji dinamis di Stasiun Tegaluar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dalam uji dinamis ini disaksikan langsung oleh Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo secara daring. Dalam konferensi G20 ada sisi lain yang juga mendapat perhatian publik. Cara bersantai dan gaya komunikasi para pemimpin negara menjadi sorotan dan juga kami rangkum dalam liputan berikut ini. Iya, memang kalau di Pulau Dewata harus nyantai dong. Kalau nggak bisa ngerasain vibe-nya gitu ya. Meskipun lagi banyak komunikasi-komunikasi yang harus dijalin. Iya, nongkrong tetap harus ya Maria ya di kafe-kafe di Bali. Nah pemirsa, juga ada satu penampilan yang menarik perhatian nih. Penampilan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono jadi sorotan saat agenda penanaman mangrove pada pemimpin G20 di Tahura, Ngurah Rai, Bali kemarin. Ya, Basuki tampil nyentrik dengan membawa kamera DSLR layaknya fotografer. Iya, ini dia aksi Menteri PUPR kita, dan banyak loh yang merasa terbantu ya. Bu Menkeu, Bu Sri Mulyani, kemudian Mbak Mutia Hafid juga. Jadi dokumentasi pribadi ya? Ada dokumentasi begitu dari Menteri PUPR. Nah, ini juga yang menarik Gemma di gelaran G20, yaitu makanannya, kulinernya. Nah, ini ada pakar kuliner William Wongso yang menjadi sosok penting di balik penyajian menu makan malam bagi seluruh tamu di gelaran KTT G20. Dan berbagai menu spesial khas Indonesia menjadi pilihan kemarin. Pemirsa, Selamat Pagi Indonesia harus jeda. Kami akan kembali masih dengan gelaran informasi KTT G20. Pemirsa, Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia. Konferensi tingkat tinggi G20 di Bali menghasilkan G20 Bali Leaders Declaration. Nah, selain deklarasi presidensi Indonesia ini juga menghasilkan hasil konkret yang berisi daftar proyek kerjasama antar negara anggota G20 dan undangan. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo resmi menutup konferensi tingkat tinggi KTT G20 yang berlangsung di Bali pada 15-16 November 2022. Pada kesempatan tersebut, Jokowi menyerahkan estafet presidensi G20 dari Indonesia. Pemirsa, konferensi tingkat tinggi atau G20 telah berhasil menghasilkan G20 Bali Leaders Declaration pada Rabu kemarin. Salah satu kesepakatan itu adalah membentuk dana pandemi atau Pandemic Fund yang nilainya mencapai 1,5 miliar dolar Amerika Serikat. Untuk informasi ulasan lebih jauh, kita bergabung dengan jurnalis Media Group Network Muhammad Reisa. Selamat pagi Reisa, apa saja catatan keberhasilan KTT G20 di Bali? Selamat pagi Gemma dan juga Maria. Terima kasih untuk informasi Anda langsung dari Bali. Pemirsa, Selamat Pagi Indonesia masih akan kembali dengan sejumlah informasi lain. Tetaplah bersama kami. Inilah headline news Metro TV, bangkit bergerak bersama. Pemirsa, terdakwa kasus pemerkosaan santri Ponpes Sidikiyah Jombang Muhammad Subki Azal Sani akan menjalani sidang putusan hari ini. Ratusan orang pun melakukan doa bersama di depan Pengadilan Negeri Surabaya. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Fatma Ayu dari PN Surabaya. Fatma, kapan sidang putusan Subki? Pemirsa, demikian headline untuk saat ini. Anda juga bisa menyimak headline news di metrotvnews.com, medcom.id, dan MG Radio Network. Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, para pemimpin negara G20 akhirnya menyepakati komunike bersama atau deklarasi Bali seperti mengutuk perang antara Rusia, Ukraina, dan Pandemic Fund untuk antisipasi masalah kesehatan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo membeberkan kepada awak media bahwa penyusunan deklarasi Bali berlangsung alot, khususnya saat membahas perang di Ukraina. Menurut Presiden, perang di Ukraina menjadi perhatian penuh seluruh anggota delegasi karena telah berdampak pada krisis pangan dan energi.
Para pemimpin G20 akhirnya menyepakati deklarasi dan ada 5 poin penting kesepakatan. Berikut ini kami hadirkan untuk Anda. Konferensi tingkat tinggi G20 yang dipimpin Indonesia mengeluarkan deklarasi para pemimpin atau Leaders Declaration yang pertama kali sejak Februari 2022. Hal ini menjadi keberhasilan dan menjawab keraguan semua pihak bahwa KTT G20 tidak menghasilkan satupun komunike. Namun kita akan mengulasnya dengan pengamat hubungan internasional yang sudah bergabung di sini melalui sambungan Zoom. Ada Tengku Reza Syah. Selamat pagi Pak Reza, terima kasih sudah bergabung di Selamat Pagi Indonesia. Kami pertama-tama tentunya ingin mengetahui bagaimana penilaian Anda secara keseluruhan terhadap event G20 ini. Apa yang bisa kita catat bersama, Pak? Ya, saya pikir penilaian Yang bisa kita kelola, tapi mungkin kita harus jeda terlebih dahulu, Pak Reza. Kita akan kembali mengulas mengenai Leaders Declaration pemirsa pasca G20 di Bali. Tetap bersama kami. Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia dan kita masih tersambung bersama dengan pengamat hubungan internasional Tengku Reza Syah yang akan mengulas Leaders Declaration atau komunike pasca G20 di Bali. Pak Reza, kalau kita kembali mengenai Leaders Declaration ini, apakah memang ini bisa benar-benar mengubur begitu kekhawatiran orang-orang mengenai sulit dicapainya kesepakatan internasional yang terjadi di G20 ini? Seberapa sebenarnya mengikatnya kesepakatan ini kalau menurut penilaian Anda, Pak? pertama kita harus akui ya, walaupun Tidak melaksanakan atau tidak mematuhi atau tidak menjalankan begitu. Jadi seberapa penting komunike atau Leaders Declaration ini bisa secara konkret kita jalankan, Pak Reza? ini adalah sebuah modal awal. Kalau bagi Indonesia, Triliun untuk itu. Tapi Triliun. kalau untuk mekanisme pengelolaan pandemic fund itu kan nanti akan diberikan oleh IMF begitu. Nah, kalau untuk dana internasional seperti itu tuh mekanismenya seperti apa dan juga pengawasannya seperti apa? saya pikir pengawasannya bukan hanya oleh kita. Indonesia dan juga bagi India yang memegang presidensi G20 selanjutnya khususnya untuk kesepakatan mengenai perang Rusia dan Ukraina, Pak Reza. Dunia sudah melihat ya. Nasional Tengku Reza Syah mengenai komunike atau Leaders Declaration pasca G20 di Bali. Kami masih akan kembali pemirsa dengan informasi lain. Jangan kemana-mana, tetap di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia. Pada 11 November 2022, pemerintah resmi membuka masa penawaran Green Sukuk Retail, sukuk tabungan seri ST009 kepada investor individu warga negara Indonesia secara online. Melalui ST009, pemerintah memberikan kesempatan kepada warga negara Indonesia untuk berinvestasi sekaligus berpartisipasi mengatasi perubahan iklim. Hasil dari ST009 akan digunakan untuk membiayai proyek ramah lingkungan Kementerian Perhubungan dan Kementerian PUPR yang masuk kategori Resilience to Climate Change dan Sustainable Transport. Untuk membahasnya kita akan mengobrol dengan Direktur Pembiayaan Syariah DJPPR Kemenkyu Dwi Irianti Hadiningdia. Selamat pagi Ibu Dwi. Selamat pagi Mbak. Ya Ibu Dwi, mengapa pemerintah menerbitkan suku tabungan ST009 dengan konsep Green Sukuk, Bu? Ya, terima kasih, selamat pagi karena kita 9 dengan konsep Green Sukuk ini. ya. Kalau kita bicara green sukuk, Tawaran ST009 saat ini, apakah kira-kira dapat menambah investor baru lebih banyak lagi? Dan seperti apa Bu melihat minat investor terhadap ST009 ini? ya minat investor luar biasa.